Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menyakiti Allah dan Rasulnya itu berbahaya. Menyakiti Allah dan Rasulnya itu bahaya, ya, karena Allah akan mengutuk orang yang menyakiti Allah. Begitu juga menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat, orang-orang mukmin, muslimin muslimat, ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab 27-28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anallahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Ya. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya akan dikutuk oleh Allah. Allah pasti mengutuk, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah mengancam mereka dengan siksaan yang sangat menghinakan. Nah, ini Allah disakiti. Bagaimana menyakiti Allah? Apakah orang bisa menyakiti Allah? Nah, Allah kok bisa sakit hati? Bagaimana? Ya. Nah, Rasulnya juga bisa sakit hati. Bagaimana ini? Ya. Bagaimana cara menyakiti Allah? Perbuatan apa yang menyakiti Allah? Kemudian walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukmin dan mukminat bighairi maktasabu, dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, dituduhkan kepada mereka, ya. Faqadih tamalu buhtanan wa ismam mubina, maka mereka benar-benar telah menyiarkan kebohongan dan dosa yang jelas. Nah, sekarang begini, ya. Kalau kemarin dikatakan bahwa orang-orang musyrik itu beralasan, ya, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna zulfa, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kan begitu toh, ya. Kata-kata itu berkata jelas ada di situ. Ma na'budu, kami ini tidak menyembah berhala, tidak menyembah berhala. Artinya mereka itu menyembah berhala. Menyembah berhala. Kata-kata itu kan jelas. Kalau mereka itu menyembah dengan kata-kata na'buduhum, kami menyembah. Jadi mereka mengakui menyembah al-asnam, ya. Bukan manatawas saluhum, bukan kata-kata itu. Kami tidak bertawasul kepada mereka, bukan. Lah kok na'budu bisa diselewengkan kepada tawasul, itu kan jauh sekali, ya toh. Nah, jadi kata-kata itu diputar, ditakwili sendiri, ditafsiri sendiri, yang menyakitkan hati umat Islam. Tentu saja Allah yang berfirman ini juga sakit. Begitu juga Rasulullah SAW sakit, disakiti. Bagaimana kata-kata Allah yang Maha Agung itu ditujukan kepada orang musyrikin, malah ditujukan kepada orang-orang yang
mereka cintai, yang Allah cintai, Allah kasih, yaitu orang-orang mukmin. Ini jelas menyakiti Allah dan Rasulnya. Anda ini sakit apa tidak ketika mendengar Anda dikatakan syirik ketika bertawasul? Ya, pasti merasa sakit. Nah, jadi hati umat Islam itu disakiti. Orang mukmin, seluruh orang mukmin itu disakiti dengan menafsirkan seenaknya sendiri, nak budu. Nah, ya baik, kita lanjutkan. Itu kitab Fitnatul Wahabiyah ini. Ya. Fa'tiqadul muslimina annal khaliqa ad-darra wan nafi'a al-mustahiqqul ibadata wallahu wahdahu wala ya'taqiduna ta'thira li atin sibahu. Iktikadnya orang muslim, jangan, hati-hati ini. Ya, iktikadnya orang muslim itu kan berarti tidak bisa diketahui kecuali orang muslim sendiri. Jangan kamu menuduh apa yang ada di gerak hati orang muslim. Hati-hati ini ya. Jadi iktikadnya orang-orang muslim yang benar-benar muslim ya adalah siapa Al-Khaliq itu? Al-Khaliq yang berhak untuk disembah itu adalah Allah saja. Dan tidak ada yang mempengaruhi, ya. Tidak ada yang efektif. Ya. Seorang pun, sesuatu pun tidak akan ada yang efektif perbuatannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal anbiya'a wal awliya'a la yakhluquna syai'an wa la yamlikuna darran wa la naf'a. Ya. Sekali lagi diterangkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya, bin Zaini bin Dahlan, bahwa para nabi, para aulia itu diyakini tidak mencipta sesuatu pun. Mereka tidak memiliki kedaya untuk membahayakan ataupun untuk memanfaatkan sesuatu pun. Wa innama yarhamullahul ibada bibarokatihim. Hanya saja Allah itu memberikan rahmat kepada semua orang, hamba-hambanya, hamba Allah, dengan berkah mereka, yaitu para nabi dan para wali. Ya, itu kok dikatakan al-ibad, hamba sahaya Allah. Ya. Nah, memang hamba itu adalah istilah terhadap orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, makanya di dalam ayat yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Jadi hamba itu ya, kalau manusia budak, sekarang tidak ada perbudakan, kita bayangkan saja, kamu bisa bayangkan, yang namanya budak itu bekerja tanpa upah, tanpa gaji, ya diberi makan, diberi pakaian, tempat tidur dan sebagainya oleh tuannya, tetapi dia supaya mencari penghasilan untuk tuannya, ya, tanpa menuntut apa-apa, itu hamba. Ya. Taat 100%. Ya. Nah, ini kalau orang itu beragama dan taat kepada Allah seperti budak terhadap tuannya, maka itulah termasuk al-ibad, ibadullah.
ya, hamba-hamba Allah. Jadi tanpa pamrih, ya, ya, tanpa pamrih, nah, gitu. Fa'tiqadul musyrikina istiqaqu asnamihim al-ibadata wal uluhiyata. Ya. Berbeda dengan itikadnya umat mukmin. Iya, kalau orang musyrik itu mereka menganggap berhala-berhala selain Allah itu namanya berhala, apapun berupa manusia atau berupa batu, ya, atau malah berupa hawa nafsu, ya, itu berhala. Tapi kalau asnam itu berhala yang berupa benda, itu biasanya asnam, ya. Seperti, karena di sini kaitannya, konteksnya adalah orang-orang Quraisy Mekah. Mereka menyembahnya Batu. ya, batu-batu yang katanya itu Tuhan-Tuhan itu tadi, sebagai manifestasi dari orang-orang dulunya mereka itu, ya. Jadi itu makanya disebut asnam. Jadi kalau itikadnya orang musyrik bahwa asnam itu berhak untuk disembah, itu cocok untuk disembah, itu memang untuk disembah. Tadi saya katakan mana buduhum, ya. Wal uluhiyata, dan memiliki sifat ketuhanan. Uluhiyah, ketuhanan dia. Derajat ketuhanan. Nah, derajat ketuhanan. Waladzi auqa'ahum fisyirki, inilah yang menyebabkan dia disebut syirik. Ya. La mujarradi qaulihim, tidak hanya perkataan mereka, ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidak hanya itu. Ya, tidak hanya ucapannya itu. Tapi memang pada hakikinya mereka menganggap bahwa asnam itu disembah, hak disembah. Liannahum lamma uqimat alaihimul hujjatu bi anna la tastahiqul ibadata wa hum ya'taqiduna istiqaqal ibadata. Ketika ada bantahan, ya, ada hujjah, ya, bahwa asnam itu tidak boleh disembah atau tidak memiliki hak disembah, ya. Maka ketika ada pertanyaan, kenapa kamu sembah berhala-berhala itu? Kalau kata-kata ma na'budum illa liqarribuna itu ketika kayaknya atau pantasnya ada pertanyaan apa tidak kira-kira? Aku menyembah mereka hanya untuk pendekatan kepada Allah. Itu tanggapan terhadap pertanyaan atau tidak? Ya. Mesti ada pertanyaan sebelumnya. Pertanyaannya apa? Kenapa berhala kamu sembah? Kok tidak menyembah Allah, kan begitu? Ya. Dia mengatakan, loh, aku sembah. Aku menyembah mereka, ibadah kepada mereka untuk pendekatan kepada Allah, kan begitu. Nah, bahum ya'taqiduna istiqaqahal ibadata. Ya, mereka itu, ya, berkeyakinan bahwa berhala-berhala itu untuk disembah. Qalu mu'tadzirina, lalu mereka beralasan mengada-ada, ya, mu'tadzirina. Ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Aku tidak menyembah asnam kecuali mereka bisa mendekatkan aku kepada Allah. Ini kata-kata ini hanya alasan, hanya iktidar. Ya. Iktidar. Mencari apa? Klaim, mencari apa? Daku-daku lah, mendaku.
mengaku-ngaku. Ya. Yang sebetulnya tidak untuk mendekatkan diri Allah. Ya, yang disembah ya berhala itu, gitu loh. Karena kok kamu nyembah berhala, kok tidak menyembah Allah? Ya. Nah, perlu diketahui yang mengenal kata Allah itu orang Arab. Ya, Allah itu kan bahasa Arab. Mungkin bahasa Ibrani ada sedikit Eli, ya, Elia, El, ya, itu Allah, ada kaitannya dengan Allah. Nah, tapi kalau orang bangsa-bangsa yang lain, orang bangsa Tiongkok, bangsa Hindu, ya, Jepang dan sebagainya kan tidak tahu Allah itu, gitu loh. Kok dikatakan semua semua orang itu sebetulnya secara itikad dibagi tiga. Tiganya apa? Yang pertama, mereka itu tauhidnya ada tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid sifat. Kok bisa tiga seperti itu? Ya. Tauhid rububiyah semua orang, baik Islam atau tidak Islam, ya, itu mengakui ketuhanan Allah. Nah, ya, ketuhanan Allah. Jadi orang Tiongkok, orang India dan sebagainya mengakui ketuhanan Allah. Ya. Saya tadi bilang Allah itu adalah bahasa Arab. Jadi orang jahiliyah yang tahu nama Allah itu. Ya, nah, meskipun orang jahiliyah, ya, orang Arab yang tahu nama Allah itu. Ketika Indonesia memasukkan Allah itu, nah, ketuhanan dengan dan sebagainya, lalu kata Allah, orang-orang di sini seperti orang beragama non-Muslim di Indonesia ini mengatakan, kok Allah, ya? Allah, kita tidak kenal Allah, gitu loh. Ya, kenal yang lain. Nah, begitu. Nah, lalu baru kemudian ada tauhid uluhiyah. Kalau sudah ke tauhid uluhiyah itu barulah dia Muslim, barulah dia Islam. Ya, nah, ini benar-benar tidak cocok, ya, tidak cocok dengan itikad kita semua. Itikad kita ya, yang 6 orang itu dibagi 2. Orang musyrik, orang kafir, ya, non-Islam, apa saja namanya, ya. Dan orang-orang muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, orang Islam. Titik, gitu, ya. Kalau orang percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, yaitu orang tauhid, gitu, ya. Tidak ada tauhid. Lu kamu kok baru tauhid rububiyah, ya, belum tauhid uluhiyah, tidak ada. Ya, nah, gitu. Oh, kata Habib Rizik, lu kok ini separuh tauhid, ya, baru separuh tauhid saja, uliyahnya baru kecil, sebelum sholat yang semuanya baru baca syahadat, masih uliyah kecil. Nah, bagaimana itu? Nanti kalau sudah naik lagi sholat, kemudian dia separuh uluhiyah atau rububiyahnya belum tahu, rububiyahnya sebagian, nah, dan sebagainya. Itu bagaimana begitu? Ini ada kafir setengah kafir. Ya, karena sudah rububiyah bukan uluhiyah, ya, setengah kafir dan seterusnya. Inilah yang aneh di dalam pemikiran orang-orang Wahabi. Nah, sekarang begini. Pertanyaannya, apa haknya Ibnu Abdul Wahab dan pengikutnya itu menjadikan orang-orang mukmin yang bertauhid itu disyirikkan atau sama dengan orang-orang musyrik? Apa haknya? Mengapa mereka seperti itu? Ya. Toh jelas-jelas na'budu dengan natawassalu tadi. Orang-orang mukmin itu natawassalu. Dalam Al-Quran semua malah natawassalu itu, tawasul itu diserukan dianjurkan, ya, oleh Al-Quran, dianjurkan.
Mengapa natawasul justru digantikan na'budu gitu loh? Atau na'budu diganti natawasal? Nah, ini kan salah. Ya, jelas. Ya. Apa haknya Abdul Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya, ya, memutar ayat itu untuk orang-orang mukmin yang jelas-jelas al-muwahhidin, mereka itu umat yang bertauhid, ya. Semua ayat-ayat yang dulu yang disebutkan itu sebetulnya khusus pada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya. Tiada seorang pun dari kaum mukminin yang bisa dimasukkan ke dalam golongan mereka. Ya. Apalagi menyeluruh umat Islam, ya, dimasukkan semuanya ke dalam golongan musyrik gara-gara mereka tawasul, ya. Nah, ini. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Apa bukti-bukti hadis, ya, hadis mengenai tawasul? Rawal Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wasfil khawariji. Ya. Imam Bukhari dari hadis sahih ini, riwayat beliau dari riwayat Abdullah bin Umar, ya, menggambarkan Khawarij itu siapa, padahal Khawarij itu munculnya Rasulullah menyifati orang-orang Khawarij bahwa mereka annahum intoliku ila ayatin nuzilat fil kufari fahammaluha alal mu'minin, ya. Jadi mereka mengusung ayat-ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang menceritakan, yang mengungkapkan, menarasikan orang-orang kafir, ya, ditujukan ke atas orang-orang mukmin, ya, orang-orang mukmin. Ini adalah sifat Khawarij. Dan suatu riwayat dari Ibnu Umar Aidon, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati rajulun yata'awwalul qur'ana bisun'ihi fi ghairi maudhi'ihi. Yang paling aku takuti, yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah, ya, adalah yang saya khawatirkan atas umatku besok, ya, adalah laki-laki yang mentakwilkan Al-Quran, ya, dengan sekehendaknya, ya, tidak pada tempatnya. Nah, ini maka hadis fahuwa ma qablahu fahuwa wa ma qablahu shadiqun ala hadhihi ta'ifah. Hadis yang depan tadi dan hadis yang ini kok cocok dengan kelompok ini. Kelompok apa? Wahabi. Kelompok Wahabi. Ya. Makanya ini ya, boyo menyadarilah, ya. Taubat, ya. Taubat, ya. Ya. Supaya tidak masuk ke dalam kelompok yang sesat-sesat seperti ini, ya. Nah, sadar. Tadi sudah ayat-ayat sebelumnya laknat dari Allah SWT karena mempermainkan ayat-ayat Allah itu. Jadi mentakwilkan dengan seenaknya saja, ya. Untuk apa? Untuk menyerang umat Islam selainnya. Walau kana syai'un mimma sonahul mu'minuna minal munatawasuli wa ghairihi syirkan maka yasduru minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa salafil ummati wa khulafiha. Jadi andai kata, ya, andai kata apa yang diperbuat orang-orang mukmin
tentang tawasul dan lain sebagainya, ya, itu syirik, maka Rasulullah tidak akan keluar dari diri Rasulullah SAW, sahabatnya, kaum salaf umat ini dan kaum kholaf tidak akan keluar. Tapi mereka itu melaksanakan, ya, itu tidak mungkin dilaksanakan Rasulullah. Kalau Anda mengatakan bahwa tawasul itu syirik, berarti Rasulullah ya syirik, ashab itu syirik, umatnya semua syirik semua, ulama-ulama salaf juga syirik, kholaf juga syirik. Ini kan bahaya, ya, bahaya. Bagaimana dia mensyirikkan semuanya orang itu, ya. Fafil ahadithi sahihati annahu sallallahu alaihi wasallam kana min du'ahi, ya. Riwayat ini sahih, ya. Ada suatu hadis, ya, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya. Wahai Allah, kami mohon kepadamu dengan hak orang-orang, karena hak orang-orang yang mohon kepadamu. Nah, ada kata-kata bihaqqis sa'ilina. Itu para ulama mengatakan itu adalah tawasul. Dengan tawasul orang-orang yang memohon kepadamu bertawasul. Jadi bertawasul orang seluruh dunia Islam itu mereka berdoa, kita ikut-ikutan berdoanya umat Islam itu bersama-sama bertawasul, ya. Nah, ketika naik ke hadapan Allah SWT, ada nama kita, ya, namaku, namamu ada di situ, ya. Nah, ini Allah menjadi rahmat turun ketika kita itu membawa nama mereka, ya, membawa nama mereka. Nah, bisa bi ahli badar, ya, ahli badar itu orang yang para sahabat yang jasanya tidak terhitung, ya, tidak terkira jumlahnya, karena dengan perang Badar itu Islam ini menjadi lestari, ya. Beliau mengatakan, Syekh Ahmad bin Zaini, wa hadza tawassulun la syakka fihi. Ini ada tawasul, ya. Rasulullah kok tawasul, ya. Bahkan yu'allimu hadza du'a li ashabahu. Nah, beliau juga mengajarkan tawasul ini kepada para sahabatnya. Wa ya'muruhum bil ityani bihi, bahkan memerintahkan mereka untuk bertawasul. Babusi qadzalika tawilun madhkurun fil kutub. Wah, pembahasan mengenai tawasul ini panjang di dalam kitab-kitab dan risalah-risalah, ya. Risalah-risalah mengenai penolakan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab terhadap bid'ah, ya. Ini bid'ah yang dolalah ini, ya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini bid'ah yang dolalah yang dibuat oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Wasahha anhu annahu sallallahu alaihi wasallam lamma matat Fatimah bintu Asadin Ummu Aliin radhiyallahu anha al-hadaha sallallahu alaihi wasallam fil qabri biyadi syarifati. Ya. Ini sahih, ada suatu hadis ketika Rasulullah itu mengubur dan memasukkan dengan tangan beliau sendiri ke lahat, ruang lahat kubur dari Fatimah binti Asad, yaitu ibu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya. Beliau berdoa, Allahumma firli ummi Fatimah binti Asadin wasi' 'alaiha madkhalha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i alladziina min qabli innaka anta arhamur rahimin, innaka arhamur rahimin. Ya, artinya, ya Allah, ya Allah, semoga engkau mengampuni ibuku Fatimah binti Asad. Luaskanlah
kuburnya, luaskanlah tempat masuknya. Ini yang penting. Bihaqqi nabiyika wal anbiya'i, dengan hak, karena hak nabimu ini, yaitu Muhammad SAW, ya. Dengan lantaran, ya, haknya nabimu ini dan haknya para anbiya, mereka punya hak juga, ya, yang bisa diambil, ya. Alladzina min qabli, yaitu sebelum nabi-nabi sebelum saya. Innaka arhamur rahimin. Nah, ini para ulama mengatakan bihaqqi nabiyika ini tiada lain adalah tawasul tanpa diragukan. Tawasul terhadap nabi dirinya, nabi bertawasul kepada kenabiannya sendiri dan kenabian para nabi sebelum Rasulullah SAW. Ya. Ada juga hadis mengenai seorang buta, ya, datang kepada Rasulullah SAW, ya, memohon supaya Allah mengembalikan penglihatannya, mohon doa, ya, mohon supaya Nabi bisa jadikan wasilah. Lalu Rasulullah memerintahkan dia untuk wudu dan sholat 2 rakaat. Lalu dia berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin nabiyir rahmati. Ya Muhammad, inni atawajjahu mika ila rabbi fi hajati litubdo Allahumma syafi'hu fiyya. Ya. Artinya, kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Duh Allah, wahai Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, wa atawajjahu ilaika binabika, dan aku berwasilah kepadamu dengan nabimu ini, Muhammadin, yaitu Muhammad, nabiyir rahmati, nabi rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika, aku melantaran kepadamu, bertawasul kepadamu, ila rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, di dalam kebutuhanku, ditubdo, agar kebutuhanku itu dipenuhi oleh Allah SWT. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah, semoga engkau memberikan syafaat kepada Muhammad, ya, berhak syafaat kepada Muhammad untuk diriku. Fa'ala faradallahu alaihi basarahu, ketika dia sudah mengerjakannya, ya, maka Allah mengembalikan penglihatan orang buta tersebut. Wasoha anak Adam dan sebagainya, semuanya ini. Nah, ini ketika Rasulullah hidup katanya. Ketika Rasulullah hidup, boleh-boleh saja. Seperti Umar terhadap Abbas katanya. Hanya itu yang boleh menurut Wahabi. Ya. Tapi hadis sahih ternyata mengenai Adam yang berwasilah dengan Rasulullah itu ada dan sahih, ya. Nabi Adam ketika mohon ampun kepada Allah karena dia makan buah koldi, minta ampun kepada Allah dengan wasilah Muhammad, ya. Ini riwayatnya sahih. Nah, itu. Wa sahha anna Adam alaihissalam tawassala binabina sallallahu alaihi wasallam hina akala min asyajarah li'annahu lamma ra'a ismahu sallallahu alaihi wasallam maktuban ala rasi wa ala ghurafil jannati wa ala jubahil malaikati sa'ala anhu, ya. Ya, ada tulisan di mana-mana, di kamar-kamar surga, ya, di aras dan sebagainya, pada jubah-jubah malaikat ada Muhammad, ya. Nah, kemudian dia bertanya, siapa itu? Ya, siapa itu? Dia Nabi Adam bertanya kepada Allah, siapa itu ya Allah? Ya. Lalu Allah berfirman, ya, kepada Adam, ya. Hadza waladun min aulatika, inilah anakmu, ya, di antara anak-anakmu nanti yang akan lahir besok-besok. Laulahu ma khalaqtuka, andai kata tidak ada Muhammad ini, niscaya aku tidak akan menciptakan engkau. Faqala Allahumma bihurmati hadzal waladi irham hadzal walida. Ya Allah, karena kehormatan, karena kemuliaan anak itu,
semoga engkau mengampuni, memberikan kasih sayang kepada ayahnya ini. Ya. Fanu dia ya Adamu lau tasyafa'ta ilaina bi Muhammadin fi ahli samai wal ardi asyafa'naka. Wahai Adam, andai kata kau memohon syafaat untuk menyafaati seluruh orang-orang ahli sama dan ard, ya, maka aku akan memberi syafaat, akan kasih. Ya. Umar bertawasul, ini banyak diriwayatkan, ini sudah tidak perlu kita jelaskan mengenai Umar bertawasul kepada Abbas, ya. Nah, lalu yang meninggal itu, bagaimana kalau ketika Rasulullah sudah meninggal? Ini banyak dilakukan oleh para sahabat, ya, para sahabat, para tabiin, para ulama salaf, ya, itu bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal, ya. Itu hal yang memang diperintahkan oleh Rasulullah, gitu loh. Ya. Jadi banyak hadis yang masyhur, ya, yang panjang pembahasannya. Nah, mengenai fi haditsil ama qad istamalu sahabatu wassalafu ba'da wafatihi. Nah, ini tadi, ya. Mengenai hadis seperti hadisnya orang ama itu telah digunakan oleh para sahabat, ulama salaf setelah dan lain-lain, ulama khalaf juga setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dia di situ ada kata-kata ya Muhammad. Orang tadi kan orang ama itu ya Muhammad, ya. Ini dipakai terus para sahabat sampai sekarang, baik ulama salaf maupun khalaf. Mengapa ya Muhammad ada nida itu padahal Rasulullah sudah meninggal dunia, ya. Wa dzalika nidaun inda tawasuli. Orang tawasul itu ada nidanya. Itu ada panggilan-panggilan, memanggil kata Rasulullah. Wa man tattabi'u kalamas sahabati wattabi'ina yajid syai'an katsiran min dzalika. Kalau dia itu mengikuti, ya, perkataan para sahabat, tabi'in dan para tabi'in, maka dia akan menemukan banyak sekali hal seperti itu, ya. Contohnya apa? Salah satunya, ya, contohnya adalah seorang sahabat namanya Bilal bin Harith, ya, radhiyallahu an, ya. Beliau ini memanggil Rasulullah di kubur Rasulullah, ya. Ya Rasulullah istasqi li ummatika. Ya Rasulullah, mohonlah hujan, ya, kepada Allah untuk umatmu. Nah, karena ada hadis lain yang meriwayatkan bahwa pada waktu itu terjadi paceklik, ya. Qad halaka ummatuka. Umatmu telah banyak yang rusak, ya. Mohonlah kepada Allah. Nah, gitu. Kan nidal warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ziyaratil kubur. Kan nida itu tadi apa? Panggilan, memanggil orang-orang mati itu sebetulnya mengapa kok bisa dikatakan syirik itu bagaimana? Rasulullah sendiri, ya, memanggil orang yang sudah meninggal dunia, ya. Nah, ini Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ziyaratil kuburi, ketika dia ada kubur Rasulullah itu, nah, ya alal mu'minin, kan gitu, ya darul ya darul ya al kubur, ya. Nah, gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.